Jadi kalau kenapa pilihannya menyelenggarakan konser? Karena sebetulnya cita-cita menyelenggarakan konser itu sudah dari ulang tahun keempat, tapi kan kita terpancang oleh pandemi. Jadi pergerakannya ya kita ulang tahunnya online, syukuran di kantor gitu ya, makan-makan aja. Dan ini kan juga apresiasi buat musisi-musisi, karena line up kita kan juga banyak banget dari semua sisi musik gitu ya. Dan benar-benar aku ngelihat di tahun ini masyarakat udah butuh banget akan hiburan gitu ya. Jadi habis pandemi soalnya. Habis pandemi ya. Kerinduan itu, jadi dari pembaca kan kasih masukan juga, dari pembaca Setia Akurat semua kasih masukan ulang tahunnya biar lebih seru, adain konser musiknya, makanya kita wujudkan di Akurat Artikulasi Festival ini, Ratu. Iya, yang biasanya acara internal, sekarang ini Akurat ingin membuat gebrakan gitu ya, ingin membuat sebuah event acara musik konser yang juga untuk mengapresiasi para musisi. Ya, benar. Nah, sekarang mungkin saya ingin bertanya ke Pimret dari Akurat.co, Pak Rizal nih. Pak, bagaimana sejauh ini Akurat.co menginjak usia yang ke-6 tahun? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Tapi saya ingin menyapa dulu nih teman-teman jurnalis, wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di acara press conference kegiatan Akurat, terutama mengenai ini rangkaian HUT yang ke-6 Akurat dengan insya Allah menggelar festival konser musik. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman jurnalis yang sudah hadir. Ya, kita sesama media, ya mudah-mudahan ini terjadi sinergi yang bagus lah ke depannya ya, dengan Akurat dengan media-media yang lain. Nah, pada siang hari ini tadi ingin menjawab dari pertanyaan dari Ratu bahwa Akurat di tahun ke-6 ini ya ingin terus berkontribusi bagi masyarakat Indonesia, terutama menyuguhkan informasi yang berkualitas, informasi yang mendalam, tidak sepotong-potong, bahkan mungkin kita juga tidak boleh menyebarkan hoax ya. Dan hoax itu harus kita lawan. Nah, di ke-6 tahun ini Akurat ingin mengukuhkan semangat itu. Yang kedua, kita juga ingin mengukuhkan bahwa ada transformasi. Akurat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi saat ini, terutama perubahan yang dipicu oleh teknologi. Media sosial sudah semakin banyak, maka dan para pembaca beralih kepada aplikasi media sosial itu, tentu ini harus kita respon dengan cepat. Nah, ini Akurat juga ke depan sudah memperbanyak konten-konten di media sosial, konten-konten video dan visual juga. Jadi kerja-kerja redaksi, kerja-kerja para jurnalis juga tidak hanya artikel, tapi Akurat juga sudah bertransformasi membuat visual ya, video-video yang original dan akan dimuat di media sosial milik Akurat. Saya kira transformasi ini juga dilakukan oleh teman-teman media yang lain. Nah, dan yang ketiga Akurat juga bertransformasi akan terus membuat event-event yang berkualitas, dan ini ditandai dengan event kita kali ini yang saya kira ini luar biasa, dan ini adalah pilot project bagi Akurat ya, menghadirkan para artis papan atas, ada Afgan, ada Tim X, ada Kuburan Band dan lain-lain. Saya kira ini penting, dan Akurat akan memberikan sajian-sajian yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di event musik ini. Itu mungkin berarti. Konser ini ada temanya begitu Bu? Betul, ada temanya. Ya, temanya itu adalah Akurat Artikulasi Festival. Nah, ya. Kenapa sih mengusung tema Akurat Artikulasi Festival ya Bu? Ya baik, jadi karena kita sebetulnya
awalnya tuh mau banyak tema gitu. Kemudian kenapa akhirnya mengerucut dan pilihannya adalah artikulasi gitu Ya, ya. Karena artikulasi. artikulasi itu kan dari art itu adalah seni jadi dan artikulasi adalah pengucapan yang benar gitu ya, sesuai juga dengan tagline-nya akurat.co ini kan cepat, tepat dan benar, sehingga kita bukan cuman happy aja tapi kita acaranya juga bagus gitu, baik gitu. Ratu. Oke, terima kasih Ibu, matching banget pokoknya hari ini Pak Nafin. Ya makanya kenapa aku pengen tinggi warna-warni, Ratu pakai hijau, Iya. Pak Rizal pakai biru, coklat gitu, karena benar-benar kita mau tampilin tuh seni gitu. Jadi ini artikel tema ini juga bukan hanya ada di preskon aja, tapi nanti di seluruh acara kita gitu ya, bukan hanya di panggung, di gate, itu semuanya nanti artikulasi festival ini gitu. Kayaknya baju kita juga selaras sama desainnya nih Bu, yang alam Ya, benar kan? benar, ya, betul. Iya. Nah untuk Pak Rizal lagi nih Pak. Nah apa yang ingin disuarakan dari diselenggarakannya konser artikulasi ini Pak Rizal? Oh iya, jadi semangat yang melatar belakangi konser ini bagi kita adalah yang pertama akurat ingin mendorong memulihkan industri musik di Indonesia, karena selama 2 tahun terakhir ini kita pandemi dibatasin, konser-konser tidak ada, dan mulai mungkin awal setelah turunnya pandemi ini pemulihan dan euforia dan kerinduan masyarakat ingin festival musik menikmatinya dalam offline ya, itu saya kira itu yang kita tangkap, dan ini dengan dasar itu kita menggelar event ini. Yang kedua juga kita ingin mendorong agar para artis, para seniman bisa terus berkreasi, berkarya, menciptakan lagu-lagu baru, ya kan, mengisi ruang-ruang publik, ruang-ruang media sosial dengan musik-musik dan dengan lagu-lagu yang berkualitas. Itu mungkin yang kedua. Dan yang ketiga, sudah pasti akurat ingin membangun engagement, membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan para pembaca dan masyarakat musik Indonesia. 2 bulan yang lalu saya bilang ke teman-teman redaksi bahwa yang berhak untuk mendapatkan hiburan itu bukan hanya kita saja, yang pengen happy bukan hanya kita saja, tapi juga penderita tuli gitu ya. Jadi kemudian kami mengkonsultasikan juga dengan event organizer bagaimana kita bisa membuat konser musik ramah tuli jangan yang nanggung gitu. Jadi betul-betul penderita ramah tuli itu bisa melihat, menyaksikan, menikmati konser musik dengan asik ya. Itulah kenapa kita usung konsernya itu adalah ramah tuli, karena kita juga nanti selama konser akan ada 3-4 juru bahasa isyarat yang akan secara bergantian dari mulai line up artis pertama sampai dengan berakhirnya acara itu didampingi oleh JBI gitu. Kebetulan nih sekarang kita kenapa preskon juga ada Mbak Lulu nih, Ada ini Mbak Lulu. Mbak Lulu yang akan membantu teman-teman yang, karena kita juga lagi live di sosial media kita lagi live di TikTok, Snack, IG, Facebook dan lain sebagainya gitu ya, dan kita juga sudah declare untuk teman-teman penderita tuli untuk bisa menonton karena ada juru bahasa isyarat. Jadi kita pengen sesuatu hal yang beda, jadi nggak cuma konser biasa tapi juga ada konsep ramah tuli itu tadi. Sehingga